Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kasus bukan objek pajak dalam kategori hibah, yaitu hibah tanah dan implikasinya terhadap pajak penghasilan dan BPHTB dengan contoh studi kasus di Manado. Nah, sebelum kita masuk pada kasusnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk latar belakangnya, tanah merupakan salah satu aset penting yang sering dialihkan kepemilikannya melalui berbagai cara, seperti jual beli, warisan, dan hibah. Setiap peralihan hak atas tanah pada umumnya menimbulkan kewajiban pajak. Namun, tidak semua peralihan hak atas tanah dikenakan pajak. Salah satunya adalah hibah tanah tertentu. Di Kota Manado, praktik hibah tanah cukup sering terjadi, khususnya untuk kepentingan keagamaan, sosial, pendidikan, dan keluarga. Untuk itu, penting agar kita memahami kapan hibah tanah bukan merupakan objek pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan maupun pemungutan pajak. Menurut hukum perdata, hibah adalah perjanjian di mana seseorang pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda kepada orang lain. Dengan demikian, hibah tanah dapat diartikan sebagai pemberian hak atas tanah dari pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Berikutnya, ciri-ciri hibah tanah. Hibah tanah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan tanpa imbalan. Kedua, bersifat sukarela. Ketiga, dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Keempat, dituangkan dalam akte hibah oleh PPAT atau akta resmi. Kelima, hak atas tanah berpindah sepenuhnya kepada penerima hibah. Selanjutnya, hibah tanah dalam perspektif perpajakan Indonesia. Dalam sistem perpajakan Indonesia, hibah tanah dapat berkaitan dengan dua jenis pajak utama yang perlu dipahami oleh masyarakat dan petugas pajak. Pemahaman yang tepat akan membantu menghindari kesalahan administrasi dan memastikan kepatuhan yang benar. Yang pertama, pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, termasuk dari peralihan hak atas tanah. Kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, termasuk melalui hibah. Namun, tidak semua hibah tanah menjadi objek pajak, tergantung pada pihak penerima hibah dan tujuan hibah tersebut. Dasar hukum pengecualian pajak atas hibah tanah. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis lurus, badan keagamaan, badan pendidikan, badan nasional pemerintah sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan atau kepemilikan di antara pihak-pihak tersebut. Yang kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB tidak dikenakan atas perolehan hak atas tanah karena hibah kepada keluarga saudara dalam garis lurus, lembaga keagamaan, lembaga sosial, pemerintah daerah jika digunakan untuk kepentingan non-komersial. Contohnya seperti apa sih? Nah, mari kita bahas. Contoh studi kasus di Kota Manado. Pemberi hibah, Bapak Andreas. Lokasi tanah berada di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Penerima hibah, sebuah gereja lokal yang berada di Kecamatan Mapanget. Tujuan hibah untuk pembangunan rumah ibadah dan kegiatan sosial masyarakat. Kronologi kasus. Bapak Andreas adalah warga Kota Manado yang memiliki sebidang tanah pribadi di Kecamatan Mapanget. Tanah tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha dan sepenuhnya merupakan milik pribadi. Melihat kebutuhan masyarakat sekitar akan fasilitas keagamaan, Bapak Andreas memutuskan untuk menghibahkan tanah tersebut kepada gereja setempat agar dapat digunakan untuk pembangunan rumah ibadah, kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta kegiatan keagamaan rutin. Proses hibah dilakukan secara resmi dengan
pembuatan akte hibah di hadapan PPAT, pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan tanpa adanya pembayaran atau imbalan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, analisis kewajiban perpajakan. Yang pertama, analisis pajak penghasilan. Hibah tanah dalam kasus ini bukan objek pajak penghasilan karena penerima hibah adalah lembaga keagamaan. Hibah tidak menimbulkan penghasilan, tidak ada hubungan usaha antara pemberi dan penerima hibah, serta tujuan hibah bersifat sosial dan keagamaan. Yang kedua, analisis BPHTB. Hibah tanah tersebut tidak dikenakan BPHTB karena hibah dilakukan kepada lembaga keagamaan, digunakan untuk kepentingan umum, termasuk perolehan hak atas tanah yang dikecualikan dari objek BPHTB dan tidak bersifat komersial. Pada saat ini, saya akan membacakan dampak dan manfaat pengecualian pajak. Pengecualian hibah tanah dari objek pajak memberikan berbagai manfaat positif bagi masyarakat dan pembangunan fasilitas umum di Kota Manado. Kebijakan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, sosial, dan keagamaan. Yang pertama, mendorong kegiatan sosial dan keagamaan. Masyarakat lebih memilih termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan fasilitas keagamaan dan sosial tanpa beban pajak yang memberatkan. Kedua, bantu fasilitas umum. Pengecualian pajak mempercepat pembangunan rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat ini memiliki kepastian hukum dalam melakukan hibah tanah untuk tujuan sosial dan keagamaan tanpa khawatir terkena sanksi pajak. Keempat, mencegah beban pajak yang tidak perlu. Lembaga keagamaan dan sosial tidak dibebani pajak untuk perolehan tanah yang digunakan untuk kepentingan publik dan non-komersial. Kesimpulan yang dapat kami ambil, hibah tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang dapat dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kasus hibah tanah di Kota Manado, hibah yang dilakukan kepada lembaga keagamaan untuk kepentingan sosial tidak dikenakan pajak penghasilan maupun BPHTB karena tidak bersifat komersial, bertujuan sosial, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah penjelasan mengenai hibah tanah sampai pada contoh kasusnya dari kami kelompok 3. Semoga materi yang kami paparkan bisa bermanfaat. Sekian dari kami dan terima kasih.